Salam jumpa pemirsa, kembali Anda menyaksikan Agropolitan News edisi hari ini. Serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Sofal Huda, inilah dia Agropolitan News selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Pemirsa, pemerintah Kota Batu gerak cepat merespon peristiwa berulang di kawasan Jembatan Cangar. Sejumlah langkah antisipasi disiapkan, mulai dari penguatan pengaman, fisik hingga layanan konseling bagi masyarakat. Peristiwa yang terjadi berulang di kawasan Jembatan Cangar, Kota Batu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menyusul kejadian yang viral pada akhir Maret lalu serta penemuan terbaru pada 23 April 2026, Pemkot Batu langsung melakukan langkah cepat untuk mencegah hal serupa terulang. Meskipun lokasi tersebut berstatus jalan provinsi, Pemkot Batu menegaskan tetap turun tangan demi menjaga keselamatan masyarakat. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Pemkot Batu akan mengusulkan penambahan pengaman fisik berupa pagar atau jaring pengaman di titik rawan jembatan. Selain itu, pengawasan juga akan diperketat melalui integrasi CCTV ke Command Center serta peningkatan patroli rutin oleh Satpol PP. Dari sisi infrastruktur, Pemkot Batu juga akan memastikan penerangan jalan umum di sekitar lokasi berfungsi optimal. Hal ini untuk menghilangkan titik gelap yang berpotensi menimbulkan resiko keamanan. Tak hanya pendekatan fisik, Pemkot Batu juga menekankan pentingnya penanganan dari sisi sosial dan kesehatan mental. Melalui Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB, Pemkot menyiapkan layanan konseling serta hotline darurat bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Pemerintah Kota Batu mengajukan penutupan di kiri kanan jembatan itu. Karena itu asetnya pemerintah provinsi, jadi kami terus berkoordinasi dengan Dinas PU maupun Dinas Perhubungan provinsi. Kemarin saya datang langsung ke sana, saya lihat petugas dari Pak Lurah juga operasi di sekitar ini. Jadi ada beberapa warga yang berhenti di sekitar jembatan diminta untuk tidak lama-lama. Nanti kita adakan patroli dengan kepolisian, Satpol PP atau ya mungkin nanti di situ ada pos pantau ya atau CCTV yang langsung connect dengan wilayah masing-masing, karena satu jembatan yang sebelah sana wilayahnya Mojokerto, yang sebelah sini wilayahnya sampai hari ini kita ada media sosial. Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menekan potensi kejadian serupa
di masa mendatang. Pemkot Batu juga mengajak masyarakat untuk ikut peduli dan segera melaporkan jika menemui hal mencurigakan di sekitar lokasi. Dengan penguatan infrastruktur, peningkatan pengawasan, serta dukungan layanan psikososial, Pemkot Batu menegaskan komitmennya menjaga keselamatan warga. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, desentralisasi sampah organik, anorganik, dan sampah residu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu akan memperluas kapasitas insinerator yang ada di Kota Batu. Diharapkan dengan desentralisasi sampah ini ada pemanfaatan ekonomis, menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga terwujud kota wisata yang hijau, bersih, dan berkelanjutan dengan pendekatan Zero Waste City. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu sudah merampungkan rencana induk pengelolaan sampah untuk 20 tahun ke depan yang resmi diajukan menjadi perwali. Dalam dokumen rencana induk pengelolaan sampah atau RIPS tersebut terdapat strategi desentralisasi pengelolaan sampah organik atau anorganik di tingkat desa dan kelurahan, serta sampah residu akan diambil alih oleh pemerintah pusat atau TPA atau TPSD. Pemerintah Kota Batu juga telah mengajukan program Local Service Development Project atau LSD sebesar kurang lebih 140 miliar ke pemerintah pusat. Dana tersebut diperuntukkan untuk membangun 10 TPS 3R komunal baru dengan kapasitas 10 ton per hari dan menjadikan TPA Telekung menjadi TPSD atau tempat pengolahan sampah terpadu yang khusus menangani sampah residu dengan kapasitas 50 ton. Dian Fahori, Kepala DLH Kota Batu menjelaskan dengan dokumen rencana induk pengelolaan sampah atau RIPS ini akan mengatur strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara mendalam sehingga diharapkan pengelolaan sampah di Kota Batu bisa tuntas walaupun ada peningkatan volume sampah karena pertumbuhan penduduk dalam 5 hingga 20 tahun ke depan. Pemerintah Kota Batu menerapkan program strategi Zero Waste City dengan pilar utama strategi pengelolaan sampah diantaranya transformasi TPA Telekung menjadi TPSD modern pada 2028, desentralisasi dan pengolahan hulu atau TPS 3R, dan optimalisasi rumah kompos diharapkan bisa mempercepat dan menuntaskan pengelolaan sampah di Kota Batu. Terus merubah TPA ini menjadi TPSD untuk sentralisasi sampah residu. Jadi program LSDP sendiri kami mengajukan proposal senilai kurang lebih 140 miliar. Kami belum tahu nanti di ACC berapa, tapi itu untuk menyelesaikan seluruhnya tuntas tata kelola sampah di Batu. 10 TPS 3 komunal baru dengan kapasitas 10 ton per hari dan TPA menjadi TPSD dengan kapasitas 50 ton. Artinya kalau 5 tahun ke depan dengan pertumbuhan penduduk dan penambahan jumlah volume sampah, kita masih memungkinkan untuk menyelesaikan ini semua. Belum lagi kalau PSCL aktif, kita komitmen setidaknya akan mengirim 38,09 ton per hari dan itu expandable. Minimal pengiriman sekian. Memungkinkan bisa sampai 60-70 ton per hari. Tergantung unit transporter yang kita siapkan. Karena kalau pengiriman semakin jauh ke lokasi, unit yang dibutuhkan juga tidak bisa lagi 2 ritasi, cukup bisa 1 ritasi. Kalau kapasitas 1 dump truck itu 5 ton, maka setidaknya kita harus punya 10 unit dump truck baru untuk PSL. Keluhan tentang Pempers itu gimana? Ya, itu bagian dari residu Pak sebenarnya. Nah kami berencana memang merubah TPA menjadi TPSD ini menjadi sentralisasi residu. Sehingga kedepannya roadmap, oh ya perlu kami sampaikan, di kepemimpinan Batu Sae setelah 24 tahun kita tidak memiliki rencana induk pengolahan sampah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah menyelesaikan rencana induk pengolahan sampah pada akhir tahun kemarin. Yang kali ini prosesnya kami ajukan menjadi perwali. Umur rencana induk pengolahan sampah itu 20 tahun ke depan dan bisa direvisi setiap 5 tahunan. Harapannya itu bisa menjadi kompas lintas kepemimpinan, lintas tata kelola, dan tahun ini juga secara progresif tata kelola sampah di Batu sudah memisahkan antara operator dengan regulator melalui deaktivasinya UPT pengolahan sampah. Jadi itu legacy dari kepemimpinan Pak
Wali Nur Rahman dan Pak Wali Heri Suyanto menapakkan fondasi untuk tata kelola sampah melalui rencana induk pengolahan sampah dan juga mengaktifasi UPT sebagai operator tata kelola sampah. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, laga panas syarat rivalitas antara Arema FC dan juga Persebaya disambut antusias ratusan warga Kota Batu dan juga masyarakat sekitar Kota Batu. Melalui nonton bareng di Balai Kota, semangat dukungan disalurkan dengan cara yang lebih aman dan tertib. Ya, betul. Laga panas syarat rivalitas antara Arema FC dan Persebaya disambut antusias ratusan warga Kota Batu dan juga masyarakat sekitar Kota Batu. Melalui nonton bareng di Balai Kota, semangat dukungan disalurkan dengan cara yang lebih aman dan tertib. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Kota Batu yang tergabung dalam Aremania Kota Batu, namun banyak juga Aremania yang berdatangan berasal dari Kecamatan Dauh, Karangploso, Pujon, Ngantang, Singosari, Kabupaten Malang. Gemuruh dukungan dan sorak-sorai pecah saat ratusan supporter memadati Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani Batu, Selasa 28 April 2026. Momen demi momen pertandingan disambut emosi dan antusiasme yang tinggi dari para penonton. Nonton bareng ini menjadi ruang aman bagi supporter untuk menyalurkan dukungan tanpa harus turun ke jalan. Pemerintah Kota Batu turun langsung memfasilitasi, sekaligus mengajak seluruh supporter menjaga situasi tetap kondusif. Di tengah tingginya antusiasme, pesan sportivitas terus digaungkan. Presidium Aremania menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas fasilitas nobar yang dinilai mampu menjadi solusi positif. Nobar ini bukan sekedar menonton pertandingan, namun juga menjadi simbol bahwa rivalitas bisa tetap berjalan dalam suasana damai dan terkendali. Arema kurang beruntung pada sore hari ini. Kita doakan di pertandingan-pertandingan berikutnya Arema bisa meraih poin penuh. Ya, luar biasa. Ini kan untuk mewadahi teman-teman Aremania biar tidak biar aman lah istilahnya gitu. Antusiasnya luar biasa. Dari target kita 50-70 orang, ini hampir 200 lebih, hampir 300-an. Nanti kita tunggu teman-teman Aremania. Kalau memang ada permintaan untuk nobar di Geraha Pancasila, mungkin insya Allah kita siapkan biar aman dan terkendali. Salam satu jiwa, Batu Sai. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini Agropolitan News segera kembali.